Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, rezeki semuanya kepada dan rajin beribadah kepada Allah karena semuanya dari Allah. Beri makanan, minuman, apabila kita sakit, Allah yang menyembuhkan semuanya. Jadi semuanya adalah perbuatan Allah. Sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, walladzi yumituni tsumma yuhyin." Allah lah yang memberikan makan dan minum. Apabila kita sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Dan Allah juga yang mematikan dan menghidupkan. Semuanya adalah atas perbuatan Allah. Jadi kita tinggal bersyukur, nggih pun, kalau bahasa Banjar tuh nggih pun. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita hanya cukup nggih. Nah, jadi itu semuanya. Salawat serta salam selalu tercurahkan ke hariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau, dan orang yang mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, hari ini saya mengucapkan kepada Ustadz Rizky yang pembawa tausiah hari ini. Ustadz minta maaf kalau jaringan Ustadz terganggu. Ustadz lagi di Merabahan. Kedengeran lah? Halo? Kedengeran. Suara Ustadz kedengeran kah? Kedengaran Ustaz. Ya, yang kita hormati Ustadz dan Ustazah, siswa-siswi mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, berikan semangat di Ramadan kita yang ke-19 ini, memasuki malam ini malam ke-20. Mudah-mudahan kita masuk dalam final, karena ini yang 10 terakhir ini adalah masa-masa final kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Baiklah, kepada Ustadz Rizky, hari ini judulnya tentang berpakaian dalam Islam. Kepada Ustadz Rizky dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini menjelang siang. Allah masih berikan kita kesehatan berupa nafas yang gratis. Betapa besarnya nikmat nafas ini yang Allah berikan kepada kita. Yang boleh jadi yang gratis ini tidak diberikan selamanya kepada kita. Nikmat ini akan terasa besarnya ketika kita sakit. Ketika kita di rumah sakit yang mana memakai tabung oksigen. Isi tabung itu berapa kita membayarnya? Dan harganya luar biasa ya. Sedangkan jangka waktu satu tabung itu paling hanya beberapa jam. Besar sekali itu bayarnya ya. Kemudian kita diberikan nikmat yang gratis. Nah, ini harus kita syukuri tentunya. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan
selalu terucap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Wawin Kiram, Kepala Sekolah Ustaz Arif Fikri Rahman MPD, serta seluruh pengajar SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabul hajat sidin berataan. Amin ya rabbal alamin. Serta para siswa-siswi yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, mudah-mudahan dalam keadaan banyak sehatnya daripada dirinya. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita kembali bertemu melalui Zoom ya, dengan judul tata cara berpakaian dalam Islam, atau istilahnya adab berpakaian menurut syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah buhentian sudah tahu barataan, sudah kenal barataan. Kayak apa berpakaian menurut agama Islam. Insyaallah mulai TK sudah dilajari. Nah, paling Ustadz hanya mengulang-ulang saja. Dan insya Allah hari ini satu mat aja. Kalau ada nang hendak memada, kalau ada nang hendak ke pasar, kalau ada nang hendak apa namanya santai, dan kalau ada nang hendak tadarus Al-Quran. Jadi satu mat aja gitu. Alhamdulillah. Jadi yang namanya berpakaian di dalam Islam tentunya dari segi ilmu fikih harus menutup aurat. Kita tahu barataan, kita tahu bersama bahwasanya aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Ya, aurat batas aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Yang itu harus ditutupi. Makanya orang salat pusatnya kelihatan, maka kada sah salatnya. Ya. Ustaz, bolehkah salat misalkan batapih aja? Kalau yang menutup aurat silakan. Tapi kalau nya kada menutup aurat, maka jangan. Jadi batas aurat laki-laki yang harus kita ketahui yaitu dari pusat sampai lutut. Kemudian batas aurat perempuan yang harus ditutup dengan kain ya, dengan pakaian, bukan dengan daun. Dengan kain, yaitu seluruh badan. Kecuali muka, wajah ya, wajah dan telapak tangan. Ada lagi yang berpendapat muka harus ditutup juga. Makanya ada yang bacadar. Jadi memang bacadar jangan disalahkan. Karena disebutkan di dalam tafsir Jalalain bahwasanya tinggal mata aja yang ditutup lagi. Ya. Kalau Aibin misalnya melihat orang yang bercadar, jangan disambat terus. Ya, itu ada dalil, ada dasarnya. Ya. Bahkan di dalam tafsir Jalalain itu mata aja yang tersisa ya ketika dia keluar rumah. Nah, itu yang harus ditutup. Jadi seluruh badan perempuan itu yang harus ditutup, kecuali telapak tangan dan itu terutama dari segi adab berpakaian ini yang perlu kita tahu, perlu kita ketahui kenapa perempuan, terutama kita yang generasi muda ya, muda-mudi lah menutup aurat kita. Jangan sampai terlihat oleh orang lain. Nah, di antara adab berpakaian, di antaranya adalah yang pertama itu adalah menutup aurat. Tadi sudah terjelaskan aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kemudian aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak. Nah, wajah dan telapak.
ketika terkadang ya kita keluar rumah atau kita di dalam rumah, di sana itu terkumpul misalkan ada sepupu dan kawan-kawan lain, misalkan sepupu pun tidak boleh melihat aurat kita. Maksudnya sepupu lawan jenis kita, yang binian atau sepupu lakian. Jangan sampai aurat kita terlihat, ya, ditutupi serapat mungkin. Yang banyak itu yang terlihat itu biasanya kaki, ya. Jarang orang yang istilahnya mau selalu memakai kaos kaki ketika dia keluar rumah. Apalagi misalkan hanya ke toko biasa, jarang ya. Nah, padahal kaki itu termasuk adalah aurat yang harus ditutupi, Lah, jadi aurat itu karena perempuan ini sifatnya istilahnya seluruh badan aurat, kecuali wajah dan telapak tangan, maka kaki termasuk yang harus ditutup. Lah, nukar kaos kaki. Modelnya kayak apa? Yang bergambar nang kada. Asal kaos kaki nang sadang pian tetap. Amun nang kada sadang kada kawa pian pakai. Ya. Jadi nukar kaos kaki. Bermodal. Tapi iPhone misalnya kaos kaki dada. Nah, nukar kaos kaki. Minta padahal mama nukar selesai. Oh, ganti-ganti. Ya kan? Selesai. 12 buting. Macam-macam bentuknya, warnanya. Nah, dipakai. Jadi ketika pian keluar rumah, tutup aurat itu. Sayangi aurat pian. Apalagi binian, sayangi auratnya. Jangan sampai terlihat orang-orang lain. Ya, jangan sampai terlihat orang-orang lain. Pian berkumpul-kumpul lawan kekawanan, lawan keluarga. Ya, betis jangan sampai kelihatan. Tutupi. Ya, apalagi rambut jangan. Lawan handap jangan. Kalau baju handap biasanya ke sini. Ada kan baju binian di sini, misalnya. Jangan dipakai. Itu saja di kamar aja. Jangan dipakai keluar kamar. Ya, kasihan yang melihat. Ya. Jangan ditutupi aurat. Nah, jadi yang pertama di antara adab berpakaian di dalam Islam adalah menutup aurat. Tadi sudah kita jelaskan aurat perempuan itu, terutama aurat perempuan ya, itu dari seluruh badan kecuali wajah dan muka. Kemudian aurat laki-laki kan kelihatan dari pusat sampai lutut. Kalau bahasa Banjarnya itu lintuhut. Nah, kalau bahasa Banjarnya lintuhut, muka itu wajah, ya, wajah. Itu yang harus ditutup. Ini kada keluar rumah selawar main bola. Ih, mau putih, nah, ya. Laki-laki itu isi aurat yang ditutup, disayangi. Ini hari panas, jangan sampai keluar rumah main bola. Ya, apalagi pakai celana seperti biasanya makin nyanyi. Ya, apalagi kada bajuan misalkan. Nah, janganlah itu ditutup. Ya, kan ada tuh yang laki-laki nang celana 3/4, biasanya yang model-model tipis itu, nah kan itu celana santai ya kan. Nah biasanya kadang ada perhatikan tapi dulu pakaian pian itu sampai ke lutut pian. Nah ini untuk laki-laki sampai kada, bilanya sampai silakan dipakai, bilanya kada sampai maka jangan sampai dipakai. Nah, itu laki-laki kan, yang laki-laki gampang setelah benceng laki-laki kan binian dulu.
Lihat itu lah, jadi pakaian laki-laki itu harus bujur-bujur jangan sampai kurang daripada kurang daripada tapi yang pertama menutup aurat. Kemudian kembali lagi ke perempuan, tidak menampakkan batang tubuh. Tidur, celana tidur dipakai keluar rumah, jangan dipakai. Ada celana tidur biasanya ginian itu apa namanya, baby doll kah ngarannya, kah apa ngarannya, kada paham Ustaz. Nah itu jangan dipakai keluar rumah, kakinya melihat, terutama laki-laki. Saya melihat campur ke sungai sian, ya jangan dipakai keluar rumah, itu tutup di dalam kamar ayam tidur itu kelihatan tuh apa namanya batang tubuhnya. Nah itu jangan dipakai. Keluar rumah itu pakaiannya yang tidak ketat, misalnya pakai busana muslimah misalkan, lah jangan yang ketat-ketat dipakai, ada sadar dipakai, yang tipis-tipis dipakai, jangan. Belajar mulai sekarang itu kada sagin orang tua hanya sagin kakanakan ya juga, apalagi yang anak SMP lah yang sudah mulai istilahnya sudah mulai baliknya. Nah itu harus betul-betul diperhatikan terkait aurat ini, jangan sampai nanti karena kebiasaan sekarang itu menentukan nanti yang kelanjutannya kayak apa. Pian sekarang itu nanti akan berlanjut ya, sudah terbiasa menutup aurat maka sulit nanti ke depannya ya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua tadi adalah tidak menampakkan batang tubuh, artinya yang celana pakaian yang tipis-tipis jangan dipakai di luar rumah ya, jangan dipakai di luar rumah. Usahakan yang tidak menampakkan batang tubuh pian ya, nang kurus dan nang lamak sama aja ya, yang penting jangan sampai menggunakan pakaian yang menampakkan batang tubuh pian. Kemudian yang ketiga adalah pakaian ini tidak ketat. Biasanya perempuan itu ada yang memakai celana jin dipakai, atau celana lipis benang sentat itu. Nah itu jangan dipakai di luar rumah. Nah jangan dipakai. Biasakanlah pakaian yang istilahnya yang islami. Misalkan pakai busana muslimah kah, lah. Pakai busana muslimah. Nih misalnya banyak baju-baju muslimah ya sekarang. Nah tinggal nukarnya aja lagi. Jadi nang pian misalnya ada baisi pakaian yang kentat-kentat tuh usahakan dilapisi dengan misalkan apa misalnya ya pakaian perempuan lah, misalnya sebenarnya indrok lah nang pakaian nang itulah. Nah itu dilapisi, jangan sampai keluar rumah pakaian nang pakai lipis itu, jangan ya, jangan. Itu kentat itu lah, kentat benar itu kelihatan batang tubuh pian ya, kelihatan. Itu jangan dipakai itu. Dipakai boleh aja, cuman di apa namanya dilapisi dengan busana istilahnya busana muslimah lah, insyaallah tahu barakaan ya. Nah kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah tidak riya. Nah, ini salah satu adab juga ketika kita berpakaian, memakai pakaian kita, kada sombong, kada riya. Riya ini minta puji. Riya ini pokoknya hendak disanjung-sanjung. Aku berpakaian ini hendak karena ini. Nah, minta dipuji, nah, jangan, apalagi sombong. Jangan sombong, karena menghinakan dengan orang yang pakaiannya biasa-biasa aja. Orang yang pakaian biasa-biasa aja jangan dihinakan lah. Jadi dalam suatu apa namanya pepatah ya, ahli hikmah, laisal jamal
bi athwabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adab. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita. Luar biasa. Sesungguhnya kecantikan itu dengan ilmu dan adab. Artinya bukan seorang itu terlihat cantik, sebenar-benarnya seorang itu terlihat cantik bukan dari segi pakaiannya. Pakaiannya bagus namun tidak menutup aurat, akhlaknya kada bagus, maka kada bakalan cantik orang itu. Ya. Tapi yang namanya kecantikan yang sebenarnya itu ialah ilmu dan adab. Kayak apa inya beradab dengan kuitan, kayak apa inya beradab dengan gurunya, memboloskah kadakah, masuk mengerjakan tugaskah kadakah. Ini nang bujur-bujur cantik. Lah, bujur-bujur cantik. Kalau lakian kan tampan lah istilahnya. Lah, kada membolos. Ya, adab kan? Ada misalkan apa namanya orang masuk belajarannya kada. Orang mengerjakan tugasnya kada. Nah, janganlah. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Seperti itu. Jangan sampai seperti itulah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan artinya pelan-pelan memperbaiki diri kita, laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan agar ya istilahnya di zaman sekarang dengan macam-macam teknologi yang semakin canggih, terkadang kita berpakaian mencontoh di televisi, ya, mencontoh di televisi bahwasanya seperti ini pakaiannya, kita contoh terus kita tukar, jangan. Nah, jadi pakaian-pakaian hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyul qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain yang maksud daripada ayat ini ialah, hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Bahkan dikatakan di dalam tafsir ini, seluruh tubuh ini bahkan hanya boleh mata saja yang terlihat. Ini dalil yang menunjukkan orang itu bercadar boleh. Jadi dikatakan dalam tafsir Jalalain bahwasanya ketika keluar rumah itu bahkan yang harus ditutup seluruh badan, tapi hanya terlihat mata. Berarti tangan harus tertutup dan ini harus tertutup. Bahkan dikatakan seperti itu. Nah, jadi ketika dia melihat orang bercadar, jangan disalahkan bahwa itu ada sesuai dengan aturan Islam, pakaian Islam. Ya. Jadi ada yang membolehkan bercadar, ada yang tidak. Kan istilahnya bercadar terserah saja, ya, mubah saja. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, bahkan ya dikatakan di ayat lain, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita seorang perempuan yang sayang dengan kuitan, yang sayang dengan mama abahnya, maka ketika keluar rumah, ketika berkumpul dengan orang lain yang bukan keluarganya, maka hendaklah menutup aurat. Karena apa? Karena kalau ia membuka auratnya, maka sama saja dia akan menghantarkan orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Ini bukan sayang. Jadi yang namanya sayang itu seorang anak, apalagi seorang anak perempuan yang katanya sayang melawan orang tuanya,
yang melahirkan dia, yang merawat dia, yang mengongkosi membiayai sekolahnya, maka seyogianya lah harusnya ya kalau bujur sayang tutupi aurat. Apalagi yang sudah akil balik ya, yang sudah kalau binian itu menstruasi ya, yang aurat kalian, aurat penghentian. Yang lakian juga kayak itu juga sayang. Bilanya pian membuka aurat pian, maka sama saja pian menyuruh mama abah pian masuk ke dalam. Ya, tadi sudah Ustaz jelaskan. Yang pertama di antara adab seorang muslim, muslimah ialah pertama menutup. Jangan lagi keluar rumah ada kaos kaki. Namun ada di luar muka rumah tuh kalau pina ada orang lain nih, apalagi di komplek atau di yang istilahnya rumahnya padat penduduk, jangan lagi. Usahakan betul-betul, artinya usahakan betul-betul menutup aurat pian. Nukar kaos kaki. Ya, nukar kaos kaki. Ya, artinya jangan sampai terlihat. Kemudian ketika pian berpakaian, jangan sampai lekuk tubuh pian itu kelihatan. Apalagi misalkan hanya celana tidur dipakai keluar rumah, jangan lagi, jangan. Mun kawa benar jangan. Ya, jangan kecuali dasar bujur terpaksa dan pakaian itu satu-satunya ada berisi. Amun ada lagi pakaian yang istilahnya yang syar'i yang kau menutup aurat pian yang kadang membuat batang tubuh pian terlihat, maka pakaian itu. Ya. Nah, kemudian jangan sampai memakai pakaian. Yang selanjutnya jangan sampai kita berpakaian itu sombong dan riya. Hadirin rahimakumullah, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di puasa yang ke-19 ini, di bulan Ramadan ini semakin menyadarkan kita pentingnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sekolah di umum, tapi jangan sampai perilaku kita meniru orang yang istilahnya bukan agama Islam, yang membuka auratnya. Janganlah. Kalau perlu kita menjadi contoh bagi kawan-kawan kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Jaga hati kita terutama. Jangan sampai ketika kita melihat orang lain yang membuka aurat, kita sangka jahat. Orang itu masuk neraka. Jangan. Ya, sangka baik aja kita. Mungkin inyak kada berduit menukar pakaian yang menutup aurat. Sangka baik. Ya. Pakaiannya misalnya kada sadang dipakainya, ya kelihatan itu. Sangka baik aja. Pokoknya kayak apa, cari caranya supaya awas sangka baik lawan orang. Minimal kita hanya dulu. Kita mau berubah kada? Kalau kita mau berubah, yakin Allah yang akan merubah hidup kita. Perbaiki akhlak kita, insya Allah kita akan terlihat cantik. Jadi tadi dikatakan bahwasanya kecantikan itu bukan dari pakaian dan lain sebagainya, tapi dari ilmu dan adab. Ya. Seorang yang berilmu, dia akan membuka auratnya. Hadirin rahimakumullah, mungkin hal ini yang hanya bisa belum disampaikan, hanya sedikit yang bisa disampaikan. Sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala segala kekurangan, kehilapan dari belum. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Rizky Wahyudi yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini tentang kewajiban menutup aurat. Dan sebagaimana yang sudah beliau sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga aurat kita untuk tidak terlihat, karena itu merupakan dosa yang mungkin yang tidak kita rasa kadang. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua, khususnya bagi perempuan yang mungkin
sering lupa keluar rumah dengan menutup auratnya dengan berkerudung dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa kita hindari. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz Rizky tadi bermanfaat bagi kita semua. Ulun selaku moderator menggantikan Ustaz Ali, memohon ampun dan maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz Ustazah.